Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, yang sudah berkomentar di video ini, yang sudah ngasih like dan kasih subscribe. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang terdapat dalam video ini sehingga nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami doakan teman-teman yang belum subscribe maupun yang sudah, yang berkomentar maupun yang sudah, kami doakan di sini semoga teman-teman dibukakan pintu hatinya dan semoga diberikan hidayah oleh Allah sehingga teman-teman bisa percaya terhadap kebesaran Allah, bisa percaya terhadap hadis Rasulullah sehingga nantinya teman-teman bisa mengamalkan amalan yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini teman-teman. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti biasanya kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Thailand, dan yang ada di seluruh Indonesia. Kami mengharap semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sehari-hari tentunya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kami akan memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang rezeki teman-teman. Karena kita hidup di dunia ini yaitu membutuhkan yang namanya rezeki, baik rezeki berupa kesehatan, berupa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, berupa uang, berupa harta lainnya, atau berupa kebahagiaan dengan keluarga, itu juga dinamakan rezeki teman-teman. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini teman-teman. Di sini kami mengelompokkan atau membagi rezeki itu terdapat dalam 3 bagian teman-teman. Yang pertama rezeki itu karena berusaha atau bekerja teman-teman. Di sini berusaha itu ada 2 jalur. Yang pertama berusaha melalui jalur bumi seperti pedagang, petani, bekerja kantoran, dan teman-teman lainnya yang mempunyai pekerjaan itu melalui berusaha melalui jalur bumi teman-teman. Terus yang kedua melalui usaha jalur langit seperti berdoa, seperti mengamalkan sebuah amalan, itu juga usaha yang disebut jalur langit. Itu juga apabila diberikan rezeki, itu teman-teman masuk ke rezeki yang berupa karena kita berusaha atau bekerja teman-teman. Terus yang kedua, rezeki kita dapatkan karena kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bayi yang baru lahir teman-teman, itu rezekinya sudah Allah jamin teman-teman. Itu ketika bayi yang baru lahir, biasanya kalau di kampung kami ini biasanya banyak yang datang ke rumah kami, ada yang membawa beras teman-teman, ada yang membawa uang, ada yang membawa sabun dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud rezeki dari seorang bayi yang baru lahir, meskipun tidak secara langsung bayinya yang menikmati, namun juga pasti akan diberikan kepada bayi tersebut teman-teman. Itu yang dinamakan rezeki karena sudah dijamin salah satunya oleh Allah Ta'ala teman-teman. Terus yang nomor 3, rezeki yaitu karena kita memberi atau bersedekah. Rezeki yang nomor 3 itu kita memberi kepada sesama atau bersedekah kepada sesama, maka rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Itu ada 3 bagian.
menurut kami di sini tentang rezeki karena kita sudah memberi atau bersedekah, teman-teman. Yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini, teman-teman, itu sebuah kalimat istighfar. Istighfar ini apabila teman-teman mengamalkan secara sungguh-sungguh dan percaya terhadap kebesaran Allah dan hadis Rasulullah, maka istighfar ini sangat dahsyat manfaatnya untuk kita bisa mengamalkannya, teman-teman. Apabila kita disertai dengan ikhlas, percaya kepada Allah dan Rasulullah, pasti istighfar ini akan menjadi dampak positif dalam kehidupan teman-teman apabila diamalkan semaksimal dan seistiqomah mungkin, teman-teman. Di sini istighfar ini juga bisa mendatangkan uang melalui kode langit, teman-teman, atau min haitsu la yahtasib. Maka perbanyak istighfar minimal dalam sehari itu sebanyak 100 kali, syukur-syukur apabila lebih dari 100 kali, teman-teman. Juga istighfar ini selain bisa mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, juga istighfar ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, karena istighfar ini merupakan sebuah permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terus apabila kita mempunyai banyak dosa dan rezeki itu seret atau sulit untuk masuk kepada kita, maka salah satunya insya Allah tidak lain lagi karena penyebab dosa kita ini banyak kepada Allah, maka salah satu caranya untuk rezeki itu cepat datang kepada kita, perbanyak istighfar minimal 100 kali dalam sehari, teman-teman. Ibaratkan ini, teman-teman, ketika kita mau menuangkan air ke dalam gelas, kemudian tutupnya tidak kita buka, maka air tersebut akan tumpah dan tidak akan masuk ke dalam gelas tersebut. Maka solusinya tutupnya dibuka terlebih dahulu, baru kita tuangkan, maka air tersebut masuk, teman-teman. Seperti kita apabila rezeki tidak masuk-masuk misalnya, atau syarat masuk kepada kita, maka mungkin kita itu banyak dosa kepada Allah, maka salah satu penyebab untuk untuk membersihkannya, kita harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar qad ja'alallahu likulli dhikin makhraja wa likulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya seperti ini, teman-teman. Barang siapa yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, maka Allah sungguh-sungguh menjadikan tempat keluar, memberikan solusi kepada orang tersebut dari setiap permasalahannya, dan memberikan kabar baik ketika teman-teman mengalami susah, misalnya susah karena ekonomi kurang lancar, karena banyak hutang misalnya, akan diberikan kabar kebahagiaan oleh Allah, teman-teman, melalui istighfar. Kemudian yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, teman-teman. Maka dari itu perbanyaklah istighfar kepada Allah minimal 100 kali sehari, maka insya Allah ketika teman-teman mengalami sebuah masalah tidak kunjung datang solusinya, maka baca istighfar, Allah akan mendatangkan solusi dari permasalahan teman-teman dan akan memberikan kabar kebahagiaan ketika teman-teman lagi susah, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, teman-teman. Dan istighfarnya itu, teman-teman, ini bisa diamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, itu dibaca 100 kali, bisa setelah sholat fardu, bisa setelah sholat duha, atau bisa setelah sholat tahajud, itu enggak apa-apa, yang penting baca 100 kali, insya Allah hajat teman-teman, permasalahan hidup teman-teman akan Allah bereskan, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.